Selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya dari berapa partai pilihannya untuk teman-teman Musuh Bandar semua dari ajang UEFA Konfederasi dan UEFA Cup. Yang pertama itu ada West Ham versus Ajax Alkmaar. Yang kedua ada Fiorentina versus Basel. Yang ketiga ada Bayer Leverkusen versus Roma. Dan yang terakhir ada Juventus versus Sevilla. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin. Di sini Musuh Bandar membawakan 4 partai ya. Yang pertama itu ada AC Milan versus Inter di semifinal Liga Champions. Yang kedua ada Cobresal versus O'Higgins di Liga Chili. Dan yang ketiga ada Internacional versus Atlético Paranaense di Liga Brazil. Dan yang terakhir Bragantino versus Amerika ya di Liga Brazil. Untuk AC Milan kemarin Musuh ambil di AC Milan ya. Dan seperempat untuk handicapnya di sini skornya 0-2 ya untuk kemenangan Inter. Di sini kita handicapnya kalah. Dan untuk over undernya kemarin Musuh Bandar ambil di under 2 ya. Dan di sini skornya 0-2 itu draw ya, seri untuk over undernya. Di sini kemarin AC Milan itu tertinggal ya di babak pertama, udah tertinggal gol cepat di menit 8 dan 11 ya, sangat cepat sekali ya untuk AC Milan kebobolannya. Dan di babak kedua juga tidak ada tambahan ya, padahal sama-sama saling menyerang. Di sini terlihat AC Milan sedikit frustasi ya di pertandingan tadi malam. Dan yang pertandingan kedua kemarin Musuh ambil di Cobresal ya, ngasih setengah. Di sini kita win ya untuk handicapnya dan kita ambil di over 2,5 ya. Dan di sini kita kalah ya untuk over undernya, loss. Dan di pertandingan ketiga itu ada Internasional. Kemarin di sini Musuh Bandar ambil di Internasional ya untuk handicapnya ngasih setengah. Dan di sini kita loss ya untuk handicapnya karena skor akhir 0-2. Dan untuk over undernya di sini kemarin Musuh Bandar ambil di under ya, under 2,5. Dan di sini kita win ya. Dan di sini kita win ya untuk over undernya. Dan yang pertandingan terakhir Bragantino versus Amerika. Kemarin di sini Musuh Bandar ambil di Bragantino ya, ngasih setengah. Di sini skor akhirnya itu 2-2. Di sini kita handicapnya kalah. Dan untuk over undernya itu kita win ya. Musuh Bandar kemarin ambil di over ya 2/4. Di sini kemarin untuk Bragantino bisa kemarin ini itu dia sempat unggul ya 2-1, tapi disamakan di babak kedua itu melalui penalti ya, jadi 2-2. Oke, inilah build kemarin ya yang Musuh share di grup di sini dan yang Musuh bawakan di build konten ya. Di sini Musuh ambil AC Milan over ya 2. Di sini kita seri, skornya 0-2. Dan untuk Internasional kemarin Musuh Bandar ambil di 2,5. Di sini kita win ya. Kemarin skornya di sini kita win ya 2,5, skornya 2-0. Dan untuk Red Bull Bragantino di sini win ya untuk over 2,5, skornya 2-2. Dan di sini untuk Cobresal di atas 2,5 kita loss ya. Di sini skornya 1-0. Oke, itu saja yang bisa Musuh review ya di konten kemarin. Untuk teman-teman Musuh Bandar yang ingin bergabung dengan Musuh Bandar bisa join di grup Musuh Bandar ya, gratis. Kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan ya. Oke, akan Musuh review sebentar ya pertandingan pertama ya antara Fiorentina versus Basel di ajang Konfederasi Cup. Di sini kita lihat untuk front to head dari kedua tim. Untuk Fiorentina saat bermain di kandang home win-nya 52%, home draw-nya itu 28%, home loss-nya itu 20%, dan home goal-nya kita di sini di 1,40 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Basel sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 29%, W-draw-nya itu 38%, W-loss-nya 33%, dan W-goal-nya kita di sini di 1,29 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini kita lihat untuk presentasi Fiorentina lebih baik ya saat bermain di kandang. Oke, kita lihat kondisi market pasaran terkini saat Fiorentina ngasih 1/4 Basel ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Fiorentina ya dengan 65%. dan Basel sendiri 35%. Di sini cukup jauh ya perbandingannya.
Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Fiorentina di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 3 kali kekalahan, 1 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini terlihat Fiorentina di 6 pertandingannya kurang konsisten ya. Dan untuk Basel sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 3 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Basel lebih baik ya dari Fiorentina di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Fiorentina belum pernah menang ya dari Basel, dan Basel sendiri sekali kemenangan dan 1 kali draw ya. Di sini terlihat Basel lebih dominan ya dari Fiorentina di 2 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita Fiorentina lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, 1,5 dan 1. Di sini terlihat handicapnya cukup tinggi ya dengan tertinggi itu 1,5. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,3/4, 3 dan 2,5. Dan untuk over undernya tertinggi itu 3 dan terendah itu di 2,5. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih meyakinin kita pegang Basel ya. Kita tahan 1,5 dan kita ambil di under 3 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu hanya 1-0 ya untuk kemenangan Fiorentina, tidak lebih dari 1, kalau enggak 1-1 ya. Basel bisa menahan imbang. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, antara West Ham versus Ajax Alkmaar di ajang Konfederasi Cup. Di sini kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk West Ham saat bermain di kandang, kita lihat di sini untuk home win-nya itu 40%, home draw-nya itu 28%, home goal 32%, dan home goal-nya kita di sini di 1,32 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Ajax Alkmaar sendiri saat bermain di tandang, away win-nya 50%, away draw-nya itu 21%, away loss-nya itu 29%, dan away goal-nya kita di sini di 1,88 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari Ajax Alkmaar lebih baik ya saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat West Ham ngasih 1 Ajax Alkmaar. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan West Ham ya, 62%, dan Ajax Alkmaar sendiri 38%. Cukup jauh ya perbandingannya. Oke, kita di 6 perjumpaan. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk West Ham 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Di sini terlihat West Ham di 6 pertandingannya kurang konsisten ya. 3 kali draw dan 3 kali menang dan 3 kali draw. Dan untuk Ajax Alkmaar sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 3 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Ajax Alkmaar lebih baik ya dari West Ham di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita lihat untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat West Ham dijagokan ya dengan memberi handicap 1/3 dan 1/4. Di sini cukup tinggi ya untuk handicapnya. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,5, 2/4 dan 2/3. Dan untuk over undernya terendah itu 2/4 dan tertinggi itu di 2/3 ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Ajax Alkmaar ya. Kita tahan 1 dan kita ambil di over ya 2,5, dan prediksi skor dari musuh bandar 1-2 untuk kemenangan Ajax Alkmaar. Di sini musuh bandar lebih meyakini Ajax Alkmaar akan menang ya, karena dari performa Ajax Alkmaar juga cukup baik ya di ajang konfederasi. Terlebih juga tipikalnya menyerang ya, dan West Ham sendiri juga terlihat kurang baik ya di ajang Liga Inggris juga, dan untuk West Ham juga pertahanannya sedikit kurang ya. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Roma versus Leverkusen ya di ajang UEFA Cup ya. Di sini kita untuk Roma, di sini kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Roma saat bermain di kandang, home win-nya itu 57%, home draw-nya itu 22%, home goal-nya itu 22%, dan home goal-nya kita di sini di 1,43 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Leverkusen saat bermain di tandang, away win-nya 43%, away draw-nya itu 29%, away loss-nya itu 29%, dan away goal-nya kita di sini di 1,62 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari Roma cukup baik ya saat bermain di kandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Roma ngasih 1/4 Leverkusen ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Roma ya, 80%, dan Leverkusen 20%. Cukup jauh ya perbandingannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Roma 2 kali kekalahan, 2 kali draw dan 2 kali kemenangan ya. Di sini terlihat di 6 pertandingan terakhir Roma mengalami penurunan ya. Dan untuk Leverkusen sendiri di 6 pertandingan terakhir kita lihat di sini 3 kali draw, 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Leverkusen lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya, Oke, kita di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat Roma sekali kemenangan, Leverkusen sekali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat berimbang ya untuk kedua tim di 5 perjumpaan terakhir kedua tim.
Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat AS Roma lebih dijagokan ya, teman-teman musuh bandar, dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan 3/4. Dan untuk over undernya di 2/4, 2,5, dan 2. Di sini kita bisa lihat Roma ngasih handicap 3/4 cukup tinggi ya menurut musuh bandar. Kemungkinan karena dia bermain di kandang. Dan di sini untuk over undernya cukup rendah ya, hanya 2, terendah itu 2, dan tertinggi itu di 2,5 ya. Ini mesti kita waspadai ya untuk teman-teman musuh bandar. Tapi menurut musuh bandar dan melihat performa dari Bayer Leverkusen juga, musuh bandar lebih meyakinin kita pegang Leverkusen ya, kita tahan setengah dan kita ambil di over ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-2 untuk kemenangan Bayer Leverkusen ya. Di sini kemungkinan AS Roma akan kalah ya di pertandingan nanti, karena Bayer Leverkusen cukup sangat bagus ya untuk menyerang. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya. Ada big match dari Juventus versus Sevilla di ajang UEFA Cup. Di sini kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Juventus saat bermain di kandang, home win-nya itu 61%, home draw-nya itu 26%, home loss-nya itu 13%, dan home goal-nya kita di sini di 1,83 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang, hampir 2 ya. Dan untuk Sevilla sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 26%, away draw-nya itu 39%, away loss-nya 35%. Dan away goal-nya kita di sini di 1,09 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari Juventus lebih baik ya saat bermain di kandang. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat Juventus ngasih 3/4 Sevilla. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Juventus ya, 72%, dan Sevilla 28%. Cukup jauh ya perbandingannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Juventus 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 2 kali draw. Di sini terlihat di 6 pertandingan terakhir Juventus kurang konsisten ya. Dan untuk Sevilla sendiri di 6 pertandingan terakhirnya itu 5 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Sevilla lebih baik ya dari Juventus di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita lihat di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Juventus 3 kali kemenangan dan untuk Sevilla 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Juventus lebih dominan ya di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu ya untuk teman-teman musuh bandar. Di sini kita Juventus lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 3/4, setengah, dan 1. Tertinggi itu 1, cukup tinggi. Dan untuk over undernya di 2/4, 2, dan 2,5. Di sini juga untuk over undernya terendah itu 2 dan tertinggi itu di 2,5 ya. Di sini kita lihat karena dari Juventus juga pertahanannya kokoh ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Juventus ya. Kita kasih setengah, kita kasih setengah ya, dan kita ambil di under 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-0 untuk kemenangan Juventus. Di sini Juventus bakalan menang ya dari Sevilla karena musuh bandar lebih meyakini saat pertemuan itu dari kedua tim, dan juga terlebih Juventus bermain di kandang itu membuat Juventus lebih unggul ya dari Sevilla. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa dari musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika ingin bermain ya di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian juga bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya yang tertera di deskripsi atau di channel musuh bandar ya. Itu gratis ya. Kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan ya di grup musuh bandar. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.